Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rezi di English Family Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penerimaan CPNS 2021 melalui sekolah kedinasan. Nah, bagi teman-teman yang atau adik-adik yang udah tamat SMA, ayo mau lanjut kuliah atau misalnya mau jadi CPNS, bingung? Kayaknya bisa ya untuk jadi CPNS setelah tamatan SMA, tapi melalui jalur sekolah kedinasan. Di sini kita akan membahas tentang penerimaan CPNS melalui sekolah kedinasan dan juga tentang syarat-syarat yang dibutuhkan dan juga dengan tata cara yang lengkap mulai dari pendaftaran sampai akhirnya penerimaan hasil tes. Tontonin terus, tonton sampai akhir dan jangan lupa silakan di subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi tentang berita-berita info terbaru yang akan diupdate di channel ini seputar dengan CPNS dan P3K 2021. Jadi mau daftar CPNS lewat sekolah kedinasan, syaratnya gampang banget. Dokumen-dokumen yang perlu disiapkan, satu yaitu foto latar merah, yang kedua adalah KTP, kemudian KK, terus ijazah atau surat keterangan lulus, dan selanjutnya adalah dokumen lain sesuai dengan yang diperlukan oleh dinas terkait. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpar RB Teguh Wijayanarko mengungkapkan, dalam tahapan ini kerap kali calon pelamar mengalami kendala antara ketidaksesuaian data dengan NIK dan KK. Nah, tidak terdeteksi karena tidak terdaftar. Nah, dalam hal ini disarankan agar adik-adik atau teman-teman semuanya untuk bisa mengurus dulu KK dan NIK-nya di Dukcapil sehingga sudah terdaftar dan sinkron. Pada tahun 2021 ada 8 instansi yang membuka sekolah kedinasan. Teman-teman bisa lihat di sini, itu yang pertama ada Kementerian Perhubungan, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Keuangan, Badan Intelijen Negara, Badan Pusat Statistik, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan juga Badan Cyber dan Sandi Negara. Wow, ini cukup banyak ya teman-teman, dan ini dibuka secara terbuka. Biasanya tidak mudah untuk mendapatkan akses untuk mengetahui bagaimana cara masuk untuk sekolah kedinasan seperti yang 8 itu tadi ya. Tapi untuk tahun ini udah benar-benar diumumkan oleh pemerintah langsung dan ini udah diketahui secara umum. Jadi ini sangat menguntungkan bagi adik-adik yang baru tamat SMA tahun ini. Pembukaan pendaftaran sudah dimulai sejak 9 April kemarin dan akan berlangsung sampai 30 April 2021. Nah, kita masuk pada cara pendaftarannya. Kita di sini hanya ada 6 step untuk pendaftaran. Yang pertama itu adalah akses portal SSCASN di https sscisn.bkn.go.id, kemudian pilih Dikdin. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat seperti inilah contohnya. Nah, langkah kedua itu adalah bagian pendaftaran. Nah, adik-adik silakan buat akun SSCN Sekolah Kedinasan, kemudian cetak kartu informasi akun. Setelah itu login ke akunnya dan lengkapi persyaratan. Cek resume, cetak kartu pendaftaran SSCN, dan lengkapi data di web Sekolah Kedinasan jika diperlukan. Nah, itu adalah untuk tahap pendaftaran. Langkah ketiga adalah verifikasi. Data pelamar diverifikasi. Silakan login ke akun SSCN, kemudian cek status kelulusan seleksi administrasi. Mudah-mudahan semuanya lulus seleksi administrasi ya. Tahap keempat adalah tahap pembayaran. Kode pembayaran didapat jika pelamar lulus seleksi administrasi. Nah, tata cara pembayaran dicek di layanan informasi atau web sekolah kedinasan. Kartu ujian dapat diunduh setelah pembayaran terverifikasi. Langkah kelima adalah ujian seleksi. Para peserta mengikuti ujian seleksi. Nah, setelah itu, ketentuan ujian seleksi ini sesuai dengan persyaratan dan peraturan sekolah kedinasan. Jadi ketentuannya belum tentu sama untuk semua sekolah kedinasan ya. Pada tahap ke-6, ini adalah hasil seleksi. Pengumuman hasil seleksi oleh panitia. Nah, pelamar dapat mengecek informasi hasil seleksi di SSCN Sekolah Kedinasan di tahun 2021.
Oke teman-teman, itu adalah beberapa info tentang penerimaan CPNS di melalui sekolah kedinasan untuk adik-adik yang baru tamat SMA di tahun 2021 ini. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasinya ya.